kepolisian, ada staf bagian keuangan, ada staf bagian administrasi. Itu yang struktur yang ada di Basnas Kabupaten Asahan. Jadi apa sekarang yang dikelola Basnas ini? Basnas ini mengelola JIS, zakat infak sedekah, terkhusus bagi saudara-saudara kita yang punya kelebihan rezeki di Asahan ini, menyisihkan sebagian zakat infak sedekahnya ke Basnas. Itu yang kita kelola, itu yang kita kumpul berhubung dengan ada Pergub ya, Pak Bupati dulu, bahwa setiap ASN itu yang sudah sampai nisabnya ya, yang 35 gram itu diwajibkan supaya berzakat 1,5%. Itu namanya zakat profesi. Jadi hampir 85% zakat itu dari ASN yang ada di Kabupaten Asahan. Setiap tahun, setiap bulan jadi kumpul ke kantor Basnas, termasuk juga zakat infak dan sedekah. Selain itu juga kita menghimbau saudara-saudara kita yang ada di Asahan ini yang punya kelebihan rezeki supaya mereka juga berzakat ke kantor Basnas. Kita sudah banyak untuk budget, berikan apa itu namanya, apa seperti digital ya. Untuk digital itu seperti apanya QR itu, bensumo, apa semua bisa berzakat ke Basnas. Dan juga melalui surat menyurati perusahaan-perusahaan, juga ada menyurati saudara-saudara kita yang kaya lah ya, supaya nanti berzakat ke kantor Basnas. Insyaallah ada juga yang sebagian sudah berzakat ke kantor Basnas ini sesuai dengan nanti laporan penerimaan tahun 2021. Itu ada semua, nanti bisa dilihat di website Basnas Kabupaten Asahan. Jadi sesudah terkumpul dia nisabnya selama 1 tahun, katakanlah dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Sesudah terkumpul uang yang kita kumpulkan dari masyarakat ya, baik itu zakat infak sedekah, sudah terkumpul 1 tahun, barulah kita buat program sesuai dengan RKAT namanya, rencana kerja anggaran tahunan. Kalau ini RKAT tahun 2022. Apa itu program itu? Kalau dia uang zakat sesuai dengan asnaf. Tapi di dalam program itu juga kita banyak penyalurannya. Ada namanya program ekonomi. Kalau kita standarkan dengan Asahan ini, Asahan Sejahtera namanya. Kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai badan usaha ya, dari UMKM, dari keluarga miskin yang ada usahanya. Contoh, ada penjual bakso, ya perlu modal, mungkin kursinya nggak ada, itu kita beri bantuan sebesar 2 juta rupiah. Apa tujuan tadi? Supaya zakat ini produktif, bisa berkesinambungan. Suatu saat nanti tahun depan bisa dia berubah. Itu harapan kita. Jadi tidak selain dari konsumtif, kita juga produktif. Supaya dia zakat ini bisa berkesinambungan. Muzaki nanti dapat pahala, kita yang sebagai pengelola zakat ini dapat juga nilai ibadahnya, apalagi penerima mustahik ya yang menerima bantuan dari zakat tadi. Jadi dengan kita beri bantuan itu ya usahanya maju. Biasa 1 hari 30, dalam kita berikan dari kursi lebih banyak orang duduk situ makan, bisa jadi 50.000 dapat 1 hari. Itu harapan kita. Bahkan suatu saat nanti bisa diberubah. Nah, semakin tinggi pendapatan dia, ya mungkin semakin penataannya, manajemennya dia semakin baik, dan kita berharap nanti bisa dia
berubah, tidak lagi menerima, bahkan dia pula nanti yang berzakat. Itu harapan kita. Itu sudah kita laksanakan. Begitu kita terbentuk 2019, itu sudah kita programkan. Sampai tahun ini sudah kita programkan dengan memberikan bantuan sebanyak 200 ya, baru dia. Untuk UMKM 200 ya. 170 Pak yang UMKM. 170 UMKM yang kita berikan. Yang kita berikan ini dengan ajas pemerataan setiap desa. Itu harapan kita, karena setiap desa itu ada yang kita bentuk namanya unit pengumpul zakat, dan ada juga dai yang kita bentuk sebagai perpanjangan tangan kita di desa atau kelurahan. Karena kalau kita langsung kan nggak tahu kita sampai sejauh mana yang di situ orang-orang bisa berzakat, sejauh mana yang penerima manfaat itu nggak terjangkau kita. Tapi dengan adanya dai, perpanjangan tangan kita, mereka itu bisa langsung terjun ke masyarakat, menghimbau masyarakat yang sudah berrezeki supaya berzakat melalui UPJ masjid atau mushola yang kita bentuk. Atau mereka nanti melihat ada situ yang miskin tidak tersentuh sama sekali, bisa mereka bermohon supaya nanti kita berikan konsep dari Basnas Asnaf Miskin atau fakir atau yang mualaf di kampung itu mungkin baru masih Islam dia kan. Itulah tugas-tugas dari dai yang kita bentuk. Bahkan mereka juga memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya nanti berzakat melalui unit pengumpul zakat yang kita bentuk di masjid atau mushola. Jadi dia kan. Jadi ya adik-adik ya, mungkin sebelum kita melangkah ya, biar nanti sedikit banyaknya pengenalan program kita dulu. Nah, jadi nanti supaya tahu pengelolaan zakat di Basnas ini. Itu ekonomi ya, kita singkat-singkat. Kalau nanti kita terangkan nanti lama kali. Itu sudah ada di website kita semua. Basnas Kabupaten Alasan ini tetap transparan kepada masyarakat. Tidak ada yang kita tutupi. Penerima manfaat kita ada di situ, yang berzakat ada di situ. Semua ada nama-namanya. Boleh nanti orang adik-adik nanti mengadakan survei kepada yang kita berikan. Nah, mungkin faktor keberhasilannya ya tergantung dari pengelolanya. Bisa jadi kita berikan tahun lewat, mungkin usahanya sampai sekarang tutup. Banyak faktor, mungkin COVID yang lain-lain apa semua kan. Tapi yang kita berikan itu sesuai dengan syariah yang berlaku ya, sesuai dengan regulasi yang ada di hukum kita. Karena kita persyaratan memberikan itu harus ada nanti laporan kita nanti. Apa cara kita berikan aja ke orang nanti kita dilaporkan ya, tidak transparan. Mungkin adik-adik pun bisa sebagai pengontrol yang kita di sini, bukan kita pula nggak boleh dikontrol, silakan. Jadi selain memberikan itu tadi, kita juga memberikan ada program namanya bantuan usaha kelompok ya, dulu kita laksanakan. Itu berbasis dari dai atau kita ya langsung terjun ke masyarakat, ada memberikan bantuan kepada kelompok, contoh peternak, ada memberikan bantuan kepada masyarakat ternak kambing, ada berkelompok usaha apa perikanan, ada kita berikan. Cuma tahun ini itu ada kita berikan usaha apa namanya produktif ya, yang dari muzaki bisa jadi mustahik, dari mustahik bisa dia berubah jadi muzaki. Ini binaan dari instansi atau dinas. Kemarin itu sudah kita berprogram melalui dari Universitas Asahan ya, melalui kerjasama orang itu yang mengadakan penelitian, kita yang memberikan bantuannya kepada penerima manfaat. Mungkin tahun ini ada juga program kita mungkin sebanyak 20 ya Pak Lulia. 25 mustahil. Ini belum kita laksanakan. Cuma dari IAIDU ya kita sudah ada kerjasama, cuma program ekonominya belum ada. Tapi kalau orang ada yang mau meneliti itu boleh, nanti kita berikan penerima manfaat itu. Katakan dia nanti mau ternak ikan, nanti kan ada yang bagian itu nanti jurusan, tapi tak ada ya di fakultas saya tidak ada ya. Pertanian Una yang ada baru dia sama apa ya. Jadi kita nggak ada kerjasama di bidang itu ya. Cuma pendidikan kita sudah ada kerjasama dengan IAIDU.
Juga ada namanya kita program Qardul Hasan. Qardul Hasan ini ekonomi juga, tapi dananya tidak dari infak. Tidak dari zakat ya, dari infak kita berikan. Karena selain zakat kita juga mengelola infak. Infak juga tadi dari saudara-saudara kita umat muslim, ada yang berinfak dari kantor Basnas. Itu kita kumpul dan juga kita programkan untuk ekonomi. Qardul Hasan ini alhamdulillah salah satu program unggulan kita juga. Kita berikan bantuan kepada seseorang ini tanpa bunga, dia bayar. Sudah berhasil nanti setahun dia cicil, katakan 5 juta, nanti dia bayar per bulan 500 sampai 10 bulan. Ini sangat membantu sekali dan tidak banyak birokrasinya. Cuma kita dari berbasis masjid atau musola. Nah, kenapa jemaah-jemaah masjid kita prioritaskan untuk mendapatkan ini, dan mereka nanti yang menjamin. Jemaahnya ini perlu nanti modal, nanti BKM yang bermohon ikut mengapa ya, yang menjaminkannya ke Basnas. Ini sudah berhasil. Sudah yang program yang kedua tahun ini. Di Desa Gajah itu ada kita programkan memberikan bantuan kepada jemaah-jemaah musola istiqomah untuk tanaman padi. Mereka ini tidak lagi meminum ke tengkulak atau pihak ketiga. Ini yang mesti stop. Begitu nanti panen, mereka bayar tanpa bunga. Apa yang kita harapkan? Cuma mereka itu kita terangkan bahwa kalau hasil panen itu harus dikeluarkan dari zakat pertaniannya. Kemana dikeluarkannya itu? Melalui UPZ yang kita bentuk di masjid atau musola mereka. Alhamdulillah sudah berhasil. Kemarin ke panen raya mereka ada 11 orang kita berikan bantuan Desa Gajah, daerah minoritas itu, mereka semua sudah berzakat pertanian. Walaupun mereka itu miskin, tapi zakat pertanian itu wajib. Asal sampai nisabnya menambah program, mereka harus keluarkan 5% sesuai dengan apanya. Kalau ada irigasi, ada dia peralatan, dia 5%. Kalau dia tak ada hujan mungkin 10%. Nah, sudah serius. Alhamdulillah mereka ini sudah minggu ini mau bertani lagi, mau bertanam. Mereka minta lagi karena mereka itu masih ada terikat dengan pihak ketiga. Kenapa kan? Ini mau kita putus. Mungkin satu kali lagi nanti mereka sudah bebas, sudah terlepas dari situ, baru kita pindahkan ke saudara-saudara kita yang lain membutuhkan. Ini banyak sudah kita berikan. Ini mungkin minggu ini juga ada di daerah Rawang ya. Rawang kita berikan juga. Mungkin kalau adik-adik nanti ada di kampungnya mungkin boleh bermohon kemari. Karena program itu ada, tapi kalau tadi UMKM itu sudah kita serahkan kepada dai yang nanti mengelolanya. Mereka yang memantau sampai kita berikan. Nah, jadi itulah tugas mereka. Jadi kalau orang datang nanti ke sini ya kita terangkan. Jadi tidak nanti timbul persepsi, oh kalian anak-anak hanya di Basnas memberikan bantuan kepada bukan, nggak ada itu. Jangan ada pemerataan. Tapi kalau ini tadi ini masih ada program kita lagi. Kalau tadi UMKM tadi, dai kita aja 150. Kalau mereka satu udah 150 orang. Nah, tinggal 20. Bapak aja, mohon maaf sebagai ketua, belum ada yang merekomendasikan jadi bantu untuk UMKM itu. Karena kenapa? Oh, ya ketua, ajar ketua orang kan. Jangan timbul persepsi begitu di masyarakat, karena yang dikelola ini uang umat, harus kita transparan dan jangan disalahgunakan wewenang ini tadi. Beda yang lain-lain kita kelola ya. Kalau yang lain itu pun tidak boleh begitu, apalagi ini uang umat. Jadi alhamdulillah tadi program itu tadi sudah mendukung kali, banyak terbantu, bahkan sampai senangnya hati mereka itu mengundang kita untuk makan beras baru gitu. Tapi kita tolak. Tapi orang itu berhajat juga. Nah, kita nggak ada yang gitu-gitu sama kita di sini. Nah, jangan nanti kita
mengambil manfaat karena dia kita berikan nanti minta beras kita nggak ada. Cuma bersyarat orang itu diundang orang ke sana untuk makan beras baru. Yang lain-lain tidak pernah kita buat kepada mustahil kita. Harus kita buktikan ya sudah, berikan aja bantuan itu tanpa ada ini enggak ada. Itu program ekonomi ya. Ada lagi ya? Ada ya? Ada ya? Itu di program ekonomi banyak lagi program kita, ada program pendidikan. Program pendidikan ini termasuk juga kita ada memberikan bantuan kepada anak-anak ya, mulai dari tingkat SD, sederajat, SMP, atau sanawiyah, yang mungkin SMA atau aliyah. Pada tahun ini kita ada mungkin memberikan per 1.000 ya, 1.000 siswa. SD 400, SD 400, SMP 300, SMA 200, jadi total 1.000 ya. Ya 1.000 kita berikan. Total 1.500. Itu berbentuk uang tenaga sekali pemberian ada. Dalam bentuk apa kita berikan, jangan salah persepsi, bukan anaknya. Anak ini orang tuanya dari keluarga miskin. Anak sekolah pula dapat, tapi pertanyaan orang pulaan dia dari mana dasarnya dia dapat zakat kan? Nah, tadi orang tuanya yang tidak mampu. Siapa yang menentukan ini? Kita menyurati seperti Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama untuk memilih atau mendata siswa dari asnaf miskin. Mereka yang mengasihkan kepada kita. Bukan kita nyarinya. Nanti kalau kita cari satu sekolah itu aja nanti 1.000 orang udah cukup. Iya kan? Masa sekolah satu begitu banyak sampai Benar Pulau, Mandoge, sampai Puasa. Jadi supaya jangan ada pemerataan ya kita ambil datanya dari dinas. Apa yang kita berikan itu uang. Karena kemarin itu kita takut nanti kalau kita berikan peralatan sekolah banyak pertanyaan. Sudah jelas banyak pertanyaan, termasuk nanti mungkin adik-adik pun bertanya, berapa nilai yang orang bapak berikan itu? Pasti bertanya nanti. Tapi manfaatnya lebih bermanfaat lagi bahan yang kita berikan kepada anak-anak itu tadi. Contoh, anak SD kita berikan tas. Dengan tas tadi kita buat nanti lambangnya Basnas, kita buat itu gerakan cinta zakat. Itu suatu program kita juga kan, supaya pengenalan masyarakat. Nah, cuma tas itu kemarin itu kita belikan. Nah, sudah kita rapatkan dengan pembina kita, Majelis Ulama dengan Kementerian Agama, saya ngontot supaya itu ada bentuk barang yang kita berikan. Sedangkan itu sudah dipertanyakan orang. Wah ini pasnya dapat 10.000 per tas. Ada bilang kalian 1.000. Ada juga persepsi timbul begitu. Nah, coba mereka bertanya gitu. Semua yang kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang kita buat. Nah, kalau mau bertanya langsung ke perusahaannya, kita ada kerjasama kontraknya. Tanya ke sana langsung ke pimpinannya, ada nggak dapat? Maaf kata ada nggak aqua kita ambil satu botol kita banyak. Nah, mudah-mudahan belum pernah kita laksanakan itu. Tapi kita kan masyarakat tuh bertanya-tanya, orang apa itu kan malaikat di situ, orang juga. Tapi itulah semua, nah, itulah semua ya apa namanya itu ya, suka duka setiap kita berbuat yang baik itu tetap ada tantangannya, itu sudah jelas. Tapi kalau mau jelasnya lagi dipertanyakan kepada pihak ketiganya, mana kita berkontrak boleh langsung di situ ditanya bagaimana prosedurnya, berapa nilai harganya, ada nggak dapat komisi, kan lebih jelas lagi, tidak dituduh sembarangan, timbul fitnah. Itu banyak lagi ya program pendidikan tadi ya kita lanjut, ada lagi dengan pemberian kepada S1 yang masih S1, tapi dalam penyusunan skripsi, lagi tesis gitu ya. Skripsi ya, itu dari asnaf tidak mampu.
Kalau kita berikan nanti habis uang kita. Udah ada rumah aja, 1.000 orang ke sini udah habis. Tak lagi dapat pakai miskin yang lain kan. Jadi makanya kita berikan itu kuota itu ada 5 dengan ada kesepakatan. Siapa yang datang duluan ya mungkin dia dapat. Jadi tidak bisa kita tutupi. Aku ada kemenanganku di situ, nggak ada kita gitu. Kita tunggu enggak. Itu semua ada nama-namanya itu. Sesuai dengan urutannya. Mungkin yang belum kita salurkan mungkin dari institut atau universitas atau apa ya namanya kan, dari sekolah tinggi gitu yang ada di Kabupaten Asahan ini kita beri kuota. Karena jatah kita itu 50 orang. Sudah semua Pak? Sudah semua. Dari apa udah ya? Dari ya ibu juga. Cuma orang itu sudah masukkan data, cuma belum kita salurkan. Sudah juga Pak. Sudah ya. Kemarin yang yang kemarin stikes ya. Karena satu perguruan tinggi 5 kan. Satu perguruan tinggi 5 kali 5 perguruan tinggi 25 sama 25 yang dari Pusara. Jadi daftarnya itu ada semua. Situ nama-namanya boleh di website kita boleh dilihat. Dari sekolah mana dia. Jadi nggak perlu lagi kita nanti apa ada dipotong atau apa itu Allah alam. Tapi kan kita sebagai pimpinan saya sendiri ya malah kan belum pernah kita buat itu. Jadi ada lagi program dari Basnas. Ada dulu namanya program kita itu dari 2019 satu rumah satu sarjana dari keluarga miskin ya. Belum pernah di rumah itu ada sarjana kita kuliahkan, mungkin dengan tambahannya nanti si anak ini bisa mengangkat harkat keluarga mereka. Itu harapan kita. Itu ada sebanyak 25 kita kuliahkan ini khusus di Asahan aja. Kalau dia di luar Asahan pasti mampu dia udah, kalau kemenatan udah mampu. Dan mungkin ada di Inti pun ada, di Puna ada, Muhammadiyah ada, Hamidul Royal ada, dan juga Asipan. Itu mungkin insyaallah tahun ini sudah ada yang tamat kita kuliahkan. Maksudnya kita kuliahkan cuma kita bayar uang kuliahnya, uang semester sama uang kuliah. Uang pula kita tanggung pula umpamanya biaya apanya ya, yang lain-lainnya kosnya enggak, cuma itu aja kita tanggung. Habis nanti uang zakat ya, sebetulnya nggak ada masalah ya, harusnya begitu satu orang, tapi terus berhasil dia program itu. Nah, itu ada kita buat program yang pendidikan. Sudah itu di Impang juga ada program kita. Apa program kita di Impang itu ada juga memberikan saudara-saudara kita yang lagi kuliah ya, kuliah di luar negeri, terus dia menuntut bidang agama, kita berikan per orang itu sampai 5 juta. Itu sebanyak 5 orang ya, 5 siswa yang kita berikan. Ada yang di Turki, ada yang di Mesir, ada di Yaman, terserah, bahkan kita mungkin masuk di Kuala Lumpur kan. Dan juga ada kita berikan bantuan kepada saudara-saudara kita lagi disertasi ya, S3 dokter lagi dalam disertasi penelitian. Itu kita berikan. Kenapa kita berikan itu? Ya, supaya nanti banyak saudara muslim biasanya yang sudah dokter dia itu visi kita juga. Nah, karena kemarin itu uang kita masih banyak, ya ada kita programkan. Cuma tahun depan sudah mulai sedikit kita programkan. Mungkin 1 orang 2 orang, penting ada program itu. Itu dalam bidang pendidikan ya. Ada lagi nama program kesehatan ya. Kesehatan itu ada juga kita berikan bantuan kepada orang-orang yang sakit ya, sakit-sakit kronis yang tidak beraktivitas. Dari keluarga miskin kita berikan bantuan. Nah, sekali kita berikan bantuan, tapi yang sudah tidak beraktivitas. Kalau pula demam dia nanti melapor kemarin habis uang kita. Bapak pun apa nih bapak ini ya? Ada penyakit apa? Gula gitu, pabrik gulanya juga. Jadi melapor juga nanti kemarin ya habis. Jadi yang kita prioritaskan itu yang sudah tidak beraktivitas. Ini dari mana kita tahu? Mungkin dari dai-dai kita yang ada di desa-desa.
supaya nanti terjangkau lonjakan itu sampai nanti ke pelosok-pelosok para habis sakit, terbentak. Itu tadi ada dari Rawang yang tidak beraktivitas lagi dia, ada seorang itu dari Desa Gajah Permohon kemari. Nah, itu kita berikan bantuan. Juga ada kita juga berikan bantuan kepada disabilitas. Mungkin pada saudara-saudara kita yang membutuhkan kursi roda, ada program kita mungkin tongkat, ada adik-adik besok yang mungkin ada keluarga atau orang masyarakat yang nampak itu memerlukan kursi roda, bisa nanti diajukan permohonan kemarin sesuai dengan syarat yang kita berikan. Nggak ada masalah, namanya pun membantu program Basnas itu. Ini bapaknya ada program bapak itu. Selagi ada, selagi ada kuotanya tetap kita berikan. Itu di dalam program kesehatan. Juga ada nanti program advokasi ya. Advokasi itu namanya asahan religius ya. Kita ada berikan bantuan kepada mualaf, ada kita berikan kepada guru-guru ngaji, ada berikan bantuan kepada dari yang kita bentuk tadi itu ada asma fisabilillah. Kita berikan juga sebulan 300.000. Mungkin tahun ini kalau terbuka belum tentu sesuai dengan dapat pengumpulan zakat kita. Kalau setiap tahun menurun, mana mungkin lagi kita buat program kayak gitu ya. Mungkin kita melalui UPJ atau mesinnya kita bentuk. Nah, itu banyak ya, belum ngaji. Ada kita berikan bantuan, mungkin ada yang mengaji, mengajar anak-anak mengaji. Selagi ada kuotanya boleh dimuatkan. Ada. Nah, boleh, nanti nggak apa-apa. Selagi ada kuota kita, tidak masalah. Memang ini kita apakan ke dai, tapi kan bisa kita nanti suatu mengambil kebijaksanaan. Karena kita kan ambil, apalagi di sini kita sebagai pimpinan boleh strategi yang kita ambil. Itu banyak ya. Sudah itu nanti ada juga itu namanya hak amil. Hak amil itu apa dia? Hak amil itu apabila kita memerlukan operasional, nggak ada uang kita, nah itu bisa kita gunakan secara syariahnya. Kita termasuk salah satu asnaf. Asnaf itu kan salah satu asnaf penerima ambil. Nah itu boleh kita gunakan. Lanjutnya nanti ada program kemanusiaan. Program kemanusiaan ini ada namanya itu bantuan bencana. Ada bencana kebakaran kemarin di Singapura Jaya, mereka itu dari keluarga yang tidak mampu semua itu kita berikan hampir sebanyak berapa ya, 56 kakak berapa tadi semua itu Bale ya. Ada kemarin di Mandoge, 4 kakak juga yang kebakaran. Kita berikan juga bantuan. Selain itu juga kita berikan bantuan miskin yang setiap puasa itu kita salurkan melalui kecamatan. Hampir kemarin itu kita menyalurkan sekitar 7.000 orang itu. Setiap desa atau kelurahan ada yang mengirimkan data-data fakir miskin itu yang kita salurkan melalui kecamatan. Itu sudah kita salurkan waktu di program di Ramadan itu. Ada juga kita memberikan bantuan kepada ini Bilal Mahid. Nah itu data itu dari dai tadi lah ya. Nah Bilal Mahid mungkin ada belajar Bilal Mahid di kampung-kampung dan melaksanakan program boleh juga. Selagi ada kuota kita boleh kita berikan. Ada juga kepada penggali kubur. Banyak kita berikannya. Juga ada itu mengasuh anak yatim, ada juga kita berikan 25 kakak dari keluarga miskinnya yang ada anak yatim di rumahnya. Itu ada kita buat program tapi tidak begitu banyak dan tidak kita sebar lagi melalui dai. Cukup yang kenal yang datang kemari itu aja yang kita teruskan. Kalau kita sebar nanti tidak cukup, bermohon orang itu nanti nggak kita bisa realisasikan. Ada juga itu kita berikan juga bantuan kepada saudara-saudara kita pembersihan ya, penyapu jalan,
ada itu pengkorek paret, termasuk juga ada yang dari itu mungkin ada juga kita berikan penyapu di situ. Ada yang kita berikan waktu kemarin itu 11 orang. Jadi itu yang kita programkan. Selain itu ya di Impak juga ada program kita juga. Itu ada di kesehatan, ada sunat masal kita buat. Dan ini insya Allah ada 100 orang yang akan kita sunat, mungkin dalam di bulan ini ada senyum deh. Senyum deh. Sunat dengan sunat ada senyum. Dan ini satu program bagus juga dari Basnas. Ada kenang-kenangan mereka besok. Udah besar, oh aku disunat di Basnas. Mungkin sedikit udah kelebihan udah kaya itu sampai ke sana ya. Nikah masal nggak dibuat, Pak? Nikah masal kemarin itu pernah kita programkan. Cuma nikah masal itu kemarin itu kena COVID, enggak jadi terlaksana. Biasanya kegiatan itu dilaksanakan di mana? Yang surat jadi itu karena COVID itu kan hampir 2019, 2020, 2021 nggak pernah ngumpul masal. Yang sunat masal tuh? Oh, di masal sini. Ada dokumentasinya lah semua. Ada. 3 kali apa gitu. Udah ini ya. Cuman nikah masalahnya yang belum. Iya. Nikah masal kemarin itu sudah kita Ini programkan. banyak calon ya, Pak, ini. Cuma belum jadi kita laksanakan berhubung karena tidak boleh pengumpulan massa itu dia tahunnya udah kita pajak. Agak repot juga. Ya semangat Tapi aja. jangan lah, ada model nikah masal gak usah lah. Dia Itu mau kan nikah nyalon. masal itu yang nggak mampu Itu yang nggak dia. mampu. Dan dari keluarga miskin itu ada isbat nikah kita buat. Sampai sekarang ini belum lagi kita laksanakan, nggak banyak, sekitar 25 orang. Satu kecamatan satu. Tapi kalau nggak ada besok satu kecamatan pun itu 25 orang nggak apa-apa. Itu mungkin kerjasama dengan Kementerian Agama. Mungkin karena Bapak ini yang baru, nanti akan kita sampaikan juga supaya itu bisa dilaksanakan. Isbat nikah, tau kan? Dia udah nikah tapi nggak punya dokumen-dokumen legalitas karena dulu nggak punya biaya untuk ngurus-ngurus. Jadi kita ada programnya itu. Maraton juga di depannya belum ada sampai sekarang yang mengajukan. Tapi programnya ada. Tapi itu untuk keluarga yang kurang mampu. Yang ada biaya. Boleh, nanti kita nggak apa-apa, tapi janganlah. Boleh ada yang nggak usah lah ya. Kurang mampu semua ya. Alhamdulillah. Itu kan saudara kita entah ada mau bisa ngurus surat-suratnya, itu yang kita beri, nanti kita berikan bantuan supaya nanti dia resmi tercatat di pemerintah ya, gitu. Kalau punya anak nanti sedih pula, gak ada pula dia buku nikahnya. Malah tahu jadi tentara anaknya besok. Sorry ya. Jadi yang kita presentasikan itu yang tidak nikah apa namanya nikah siri. Nikah siri. Nikah siri. Tapi bukan nikah siri pula, nanti mama nanti kalau mampu lagi bapak menikah siri yang kedua. Itu kan Nikah biasanya kan agama. harus sembunyi-sembunyi itu nikah siri itu. Nikah agama. Supaya jangan diketahui orang. Iya. Jadi nggak gitu. Untuk melepaskan apa ada apa Nikah agama loh. dosa ya. Nggak yang simpanan lah. Tapi sambil diminum ya. Kasih lah. Tapi kalau sunatan udah jelas. Mungkin dalam waktu dekat pun kita udah ada kita programkan, nanti akan buat sunatan masal lagi. Kalau masalah itu pun hanya untuk orang yang nggak mampu aja gitu. Yang makanya kurang mampu. Jadi prioritas Prioritaskan juga yang mampu. Kalau sini ya semua gitu-gitulah. Jadi kalau surat masal itu Pak, setiap kota di kecamatan itu berapa? Kita melalui dia aja, ada yang begitu bawanya 2 orang. Oh iya. Sampai cepat duluan. Iya. Nanti kita buka kalau nanti dari Ekledung kita bawa kemari kan jauh kali, kesian kita nanti ongkos-ongkosnya. Ini Disunat aja gitu. Pak aja. wakil ketua 3 Ya. mungkin aja ya. Lanjut merdeka. aja. Didi Hermansyah MN. Ngodong, kan Wil. Ya, Ada mau silaturahmi. ini Kan Wil Sumatera Utara. lagi di mana? Ini Oh boleh, ketemu ya. Nah, jadi mungkin ada program kita lagi ya di siapa tadi ya di Impak tadi ada juga kemanusiaan ya, ada tadi juga kemanusiaan untuk bencana alam juga kita programkan juga, mana tahu ada banjir gitu ya. Mungkin kenapa dia dari Impak ya, mungkin bukan buat dapur umum kita di situ, mungkin kan semuanya muslim di situ, bisa jadi ada yang nggak paling muslim ya. Jadi uang itu kita buat dari Impak.
selain dari kemanusiaan juga kita buat tadi Kurimin. Kurimin salah satu penerima menerima mustahil ya, menerima asnaf 8 tadi ya. Tapi Kurimin ini ya kemana kita buatnya? Kalau kita programkan itu nanti, apalagi daerah Bakar Sungai Payang, kampung Bapak Sungai Payang, siapa orang Sungai Payang? Nggak ada, Pak. Tentu Bali ada ya. Di sana berutang semua. Jika dia itu berutang beli beras berutang nanti. Habis juga kita buat itu. Jadi program itu memang kita buat ada cuma 10 tapi belum ada kita laksanakan, belum ada kita salurkan. Karena hampir rata-rata daerah pesisir begitu. Orang itu mau ke laut, pinjam dulu sama token beli beras atau beli lauk pauk. Jadi semua orang begitu. Dan gimana kita milihnya nanti? Nanti bapak pilih nanti saudara bapak, ya bapak itu ketua pula dia saudaranya dulu. Karena kata orang gitu kan. Kau pasti banyak pertanyaan orang gitu. Ya lalu mas, nggak mungkin dapat kita itu orang tua duluan itu, gitu. Itu kan masyarakat tetap persepsinya ke situ. Juga ada Kurimin pun gitu tuh. Apa ini Ibnu Sabir datang ke sini mau pulang ke Jawa, belum tentu kebenarannya mau pulang ke Jawa. Tapi wallahu alam lah. Kita terlepas dari situ. Kemarin tuh ada kita datang kemari, dia mau pulang ke Batam, kita ambilkan tiketnya. Kita nggak tahu dia nggak jadi ke Batam. Bahkan tadi jualnya tiket itu pun melapor. Jadi cuman mau kita pulang. Cuman kita mau meriksanya. Nah, kita ambilkan tiketnya supaya jangan terjadi kita keliruan nanti. Kita ambilkan tiketnya melalui bus apa ini Bintang Utara ke Dumai. Ke Dumai kita ambilkan tiketnya ke Batam. 1 hari perjalanan 3 kali makan kita taruh 20.000, 25.000, kita kasih lagi uangnya 100.000. Nggak tahu dia mana kok. Allah alam lah ya. Yang penting kita berbuat itu tidak merekayasa. Mana tahu kita datang orang kemarin mau pulang dia ke apa sana ya, ke Ranto. Kita tanya dari mana bapak bisa terdampar kemarin. Turun ke dia di simpang itu, mau pulang nggak ada ongkos. Nah, mau kemana ke Ranto? Ya kita punya ongkos ke Ranto sama uang makan siangnya. Jadi itulah punya tiket kita beri. Nah, Kalau uang kan berbahaya kan. Jadi kita belikan tiket langsung tanpa berkali untuk sekedar makan kita Pak. Tapi kita tentunya tiket. dan kemanusiaan tadi juga ada yang kita berikan bantuan jompo 25 orang. Itu ada orangnya semua, nanti boleh datanya siapa orangnya boleh. Nah, karena tidak bisa kita terlalu buka lebar, nanti orang semua pemohon lebih parah dari situ pun mungkin ada. Jadi apa kita? Jadi yang penting ada program itu kita buat, kita buat di situ 25 orang berikan kepada orang-orang jompo yang di atas 60 tahun yang tidak beraktivitas dan ditanggung oleh orang lah gitu keluarganya ngasih makannya. Kita buat program yang nggak banyak, ada 25 orang. 25 orang sudah berjalan. Ada juga nanti rencana kita ada rehab rumah dari asnaf miskin, ini belum kita laksanakan karena banyak kriteria yang harus kita penuhi di situ. Kalau tidak semua orang minta nanti rehab rumah. Seleksi lah, pakai seleksi tidak banyak. Nah, saran-saran itu nanti harus jadi kita nanti timur persepsi dari masyarakat. Mungkin inilah program kita ya, yang ada di Basnas ini lebih jelas itu semua ada laporannya di website dan kita pun ada laporannya itu melalui akun publik. Semua itu diperiksa, mulai dari uang, mulai dari apa, semua diperiksa. Jadi harus sesuai audit. Nah, audit itu nggak ada direkayasa gitu ya. Ini pak nggak ada. Mereka datang kemari minta mohon ke bank untuk memeriksa uang. Orang itu langsung memeriksanya. Nah, jadi ada pun nanti 200-300 ribu selisih itu mereka pertanyakan ini uang kemana. Sampai sejauh itulah mereka itu mengaudit. Dan biaya ini nggak tanggung-tanggung. Hampir 20-an juta mereka audit. Sebetulnya kita kasih ke fakir miskin lebih bagus lagi, bermanfaat ya. Tapi memang begitu harus ketentuannya. Nah, walaupun begitu nanti masih banyak juga orang mau memeriksa kita lagi kan. Sedangkan dia audit. Dan alhamdulillah hasilnya 3 tahun kita diperiksa audit
hasilnya memuaskan WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan mereka itu langsung tertutup masyarakatnya, melihat langsung satu persatu yang kita beri kebetulan benar, ada dipotong, ada kurang. Jadi sedikit banyaknya itulah pengelolaan di kantor zakat ini. Setiap yang kita berikan itu tetap ada syarat kriterianya. Karena tak bisa kalau nggak kita berikan nanti susah. Susah nanti administrasi. Ya, administrasi kita kan harus jelas, ada surat miskin. Sepertinya ini seperti menyusahkan orang ya kita ini. Mau kita beri kita minta surat miskin, tapi itulah ketentuan di negara kita, harus ada prosedur ya. Nggak perlu itu seharusnya. Jumlah kita miskin sudah kasih. Tapi kalau kita buka miskin semua satu kisaran ini miskin. Hari ini habis bang kita buka. Jadi kalau nggak gitu nggak apa. Makanya jangan nanti orang adik-adik ada juga yang kita begitu nggak kita berikan. Karena udah ada kita beraturannya kita berikan melalui desa atau kelurahan. Cuma kan kadang nggak tahan juga kita, tekanan terpaksa juga kita begitu. Agak lari sedikit administrasi itu datang umpamanya ada ini, Pak tolong Pak ini keluarga miskin. Nanti kan enak juga dia yang benar-benar miskin membutuhkan. Dia orang itu membutuhkannya. Sesuatu mohon maklum juga yang gitu-gitu ya. Assalamualaikum. Ya, Jadi saya tambah ya alhamdulillah kita kan rutin tiap tahun ada audit. Jadi ada auditnya itu dari akuntan publik Medan. Jadi segala pengelolaan kita di sini itu sudah diperiksa oleh audit sudah persiapkan sebentar ya. Dan alhamdulillah beberapa kali ada audit hasil dari pemeriksaan di Basnas ini selalu hasilnya bagus. Wajar kok. Dan itu kita posting juga di website. Artinya itu transparansi supaya publik tahu. Nah itu jadi alhamdulillah. Artinya nggak ada hal-hal yang persoalan kan. Kalau ada persoalan yang berarti pasti jadi temuan. Ini kan nggak ada. Jadi Pak, ada nggak kesulitan atau kendala saat menjalankan kegiatan di lembaga Basnas di Kabupaten Asahan ini? Kesulitan Dalam hal penyaluran. Iya. Sudah jelas, sudah saya sampaikan tadi, kalau penyaluran kita banyak tantangan risikonya. Ada ini minta PMKM, Pak Ketua longsong aku ini keluarga, kan kita apa juga. Acara kita sudah ada melakukan ke dai-dai. Jadi harus apalah. Ya pandai-pandai kita lah ya. Karena semua pun orang membutuhkan, wajar orang bermohon. Tapi kan harus ada juga yang kita batasi dia kan. Kadang orang mau minta bantuan itu kita seolah-olah kita menghambat di situ, sebetulnya enggak. Itu kan tantangan juga di lapangan yang kita hadapi. Datang dia nanti minta bantuan, sedangkan dia ada usahanya mau miskin. Tapi sudah langsung kemari. Jadi apa gunanya kita di sini sebagai Basnas tidak bisa memberi langsung? Itu satu problem juga itu. Sedangkan dai kita udah ada di tempatnya, dia nanti apanya, dia apa gunanya perpanjangan tangan kita? Itu sebagai problem sama kita. Tapi kalau guru ngaji tapi masih ada kuota bisa, ada ini masuk boleh. Sama itu deh, kayak seperti adik-adik nanti kami minta bantuan untuk apa kan skripsi, sekali masukkan 10 orang. Kuota cuma 5 orang, cuma kita ngapainnya? Parah kali, apa nih orang mah gitu, gak kayak gitu-gitu kan sering kita hadapi. Dan jelas itu kita hadapi. Oh Pak, Ya. jadi Basnas ini tidak mengelola program wakaf juga Pak? Wakaf itu khusus dia ada, badan wakaf kita ada, itu Pak, harus dipakai ketua. Tapi sejalan itu. Tapi ada yang mengelola itu wakaf ya. Jadi nggak di Basnas. Ada badan tersendiri wakaf. Tapi Bukan dia Basnas. Ya. Bukan Basnas. Kalau Basnas hanya khusus ZIS zakat infak sedekah. Kalau wakaf ini berkesinambungan dia, tapi itu juga itu. Kalau dia berwakaf umpamanya kebun kelapa kan 100 batang, mungkin hasilnya itu untuk masjid. Iya. Sama, cuma wakaf ini kan harus terdata dia. Karena kan wakaf ini bisa berupa uang juga gitu. Ya Pak. bisa, bisa. Cuma dia ada khusus dia. Udah ada badan sendiri ya yang mengelola wakaf di Indonesia, namanya BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Ya kan Bapak dengar ya? Biasa pun ada. Sudah tetap Bapak ya. Iya. Ya, bentar ada Bapak dari Kanwil ya. Oke, Pak Dudin menunjukkannya, mohon maaf ya. Atau nanti ada penyampaian yang kurang paham nanti bisa langsung kok telepon Bapak aja ya. Ya, Bapak misi dulu ya nanti Bapak dulu ya. Ya.
Ini ada setuju juga tes sana. Nggak apa-apa, mau tanya nanti tanya sama Bapak langsung. Kira-kira ada problem apa di luar sana yang nggak benar, kita nggak harus tidak dikritis. Kita tetap menerima kritis. Ya, jangan salah ya. Nggak apa-apa kalau nggak benar ini kok nggak benar tuh Pak, mungkin ya boleh. Orang kita kok apa umat yang kita kelola, kita menerima kritis dari orang. Kritik-kritik itu wajar. Ya. Ini paham ya? Lanjut boleh. Oh iya. Nah, ini sambil aja kita ya. Jadi kebetulan Pak Ketua lagi ada tamu dari Kanwil Kemenak Medan lagi bertamu kan. Jadi bagi waktu lah dari sini sebentar hari kemudian lanjut di Pak Ketua. Jadi kita kalau selanjutnya kita sistem ini aja ya, diskusi biasa ya, diskusi bersama. Nanti adik-adik kalau ada yang mau ditanya boleh langsung kita sharing-sharing di sini. Kalau program tadi kan udah dijelaskan sama Ketua ya kan, secara jelas lah, secara detail dari program zakat udah, kemudian program infak juga sudah. Nah, jadi mungkin untuk sesi berikutnya boleh lah nanti perwakilan dari adik-adik semua mungkin ada yang ingin disampaikan. Jadi dari Basnas kan udah ya, dari Pak Ketua. Nanti ini dari adik-adik perwakilan di sini hanya apa yang ingin disampaikan. Kemudian nanti baru kita diskusi sambil ngobrol. Oke lah Pak, kita pasti dipersilakan. Siapa mewakili? Atau langsung aja ya, ngobrol sambil apa juga boleh. Kalau mau langsung saja juga nggak masalah. Jadi mau langsung aja ngobrol langsung. Ya, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang zakat ataupun infak yang ada di lembaga Basnas ini. Dipersilakan. Nggak tahu ada ingin bertanya. Hak amil ya, kalau hak amil sesuai dengan ketentuan, kalau zakat itu maksimal 12,5%, 1/8 ya, kemudian kalau infak 20%. Tapi kalau kita di sini sendiri nggak kita ambil, karena ada operasional juga dari Pemkab Asahan. Untuk operasional kita dari dibantu sama Pemkab Asahan. Alhamdulillah lah, kita banyak disupport sama Pemkab. Kalaupun ada diambil kemarin harus juga kita hak ambilnya kita ambil khusus untuk keperluan-keperluan yang tidak tercover oleh dana hibah. Kalau besarannya tidak, besarannya sesuai dengan syariat 12,5%. Tapi itu maksimal ya, maksimal 12,5% untuk zakat, dan kalau infak maksimal 20%. Nah, tidak mesti 12,5%. Kalau kira-kira kebutuhannya nggak sampai 12,5%, kita ambil 5%-nya saja ya boleh. Jadi kalimatnya maksimal 12,5%, nggak mesti 12,5%. Ya, nggak mesti 12,5%. Itu batas atasnya lah istilahnya kan. Nah, itu dia kalau hamil. Nanti adik-adik kalau misalnya butuh data ya, atau mau sambil-sambil juga atau kita buat di proyektor ya, ada proyektor. Itu Basnas kita udah dibuat website, nama alamatnya kapasahan.basnas.go.id. Kapasahan.basnas.go.id. Itu ada di situ, dari HP juga bisa. Di situ memuat ya, di profil itu ada selain pandang, visi misi, struktur organisasi, sama dasar hukum. Kemudian kalau di tentang zakat, sebelahnya ya menu tentang zakat ada dari zakat fitrah, infak, sedekah, fidyah, zakat mal, zakat penghasilan, kita juga sudah tampilkan di situ. Kemudian mengenai penerima, siapa saja nama-nama yang sudah menerima bantuan zakat dari Basnas itu juga kita posting. Program juga gitu, laporan juga ya, laporan dari yang sudah kita salurkan ya kan. Kemudian hal-hal mengenai peraturan juga kita posting, peraturan Perbasnas yang dari Basnas Pusat kita masukkan di situ, karena kan kita semua di sini nggak boleh lari dari peraturan yang dibuat oleh Basnas Pusat. Kita share kok di situ, nanti kalau misalnya ada adik perlu untuk data di di kampus ya boleh. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin ada adik. Pak, apakah di lembaga Basnas ini ada gitu oknum ataupun ormas-ormas lain yang meminta bantuan mengatasnamakan zakat, mengataskan nama Basnas? Maksudnya gimana? Maksudnya oknum lain, oknum organisasi meminta bantuan ke masyarakat dalam bentuk nama mengatasnamakan Basnas.
Tapi dia tidak orang Tapi dari dia tidak Basnas orang dari ini. Basnas gitu Pak. Kayak orang luar tapi Orang luar. mengatasnamakan Orang Basnas. Salah. Walau alam nggak tahu. Kalau selagi yang pasti yang kita laksanakan ya kita bantu dari sini ya, kita bantu sini. Kalau oknum katakanlah ada yang di lapangan begitu bergerak ya, pada kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada justru dapat informasi itu nggak apa-apa sampaikan ke kita. Pak, kemarin kami ada loh Pak di tetangga kami tiba-tiba yang dapat bantuan itu didatangi sama seorang oknum misalnya kan, ya informasikan ke kita nggak ada masalah. Tapi kalau dari kitanya ya nggak ada. Kalau kita begitu penyaluran di sini kan penyalurannya tunai di sini kan, penyalurannya di kantor. Misalnya bantu UMKM ya kan ada 2 juta per orang, per mustahik 2 juta. Ke Basnas kita acara di sini ya kan, kita penyalurannya di sini. Ini Bu uangnya, bahkan uangnya pun nggak diamplopi, langsung nampak dia. Tujuan supaya apa? Supaya bisa langsung dihitung transparan gitu ya. Ini Bu ya, ini bantuan Ibu 2 juta, ini uangnya nggak diamplopin justru supaya bisa langsung dihitung. Jadi full, nggak ada biaya administrasi, nggak ada potongan-potongan, tak full. Setelah itu pun pulang, menjalankan. Setelah kita kasih pengarahan di sini, ini uangnya untuk usaha Bu ya, jangan untuk yang yang lain, untuk beli HP segala macam, tapi untuk jalan-jalan pula ya, untuk healing pula aja ya. Dapat bantuan 2 juta untuk bisnis, malah untuk healing kita healing kan enggak. Jadi kita kasih pengarahan juga di sini sebelum kita kasih bantuan. Enggak datang langsung kasih bantuan, enggak, kita kumpulin dulu di aula. Itu biasanya kita kasih, ada nanti dari pimpinan memberikan kayak bimbingan lah gitu kan. Ini uangnya dari zakat ya. Tapi setelah itu setelah kasih bimbingan, setelah diserahkan uangnya, pulang ke rumah ternyata katakanlah yang disampaikan bahwa tadi ada oknum, ya kita juga nggak bisa mengawasi itu ya, karena gimana mungkin kita mengawasi 24 jam gitu ya. Ya kita berharap itu tidak terjadi ya, dan kita juga tidak menginginkan itu terjadi ya. Bahkan kalau itu kedengaran misalnya, kita juga akan kecewa lah gitu kan. Kita udah bantu dengan sepenuh hati, uangnya full kita kasih di sini 2 juta, ternyata ada pihak yang memanfaatkan. Nah, kita juga pasti kecewa lah kalau ada hal seperti itu. Tapi kalau kita di sini sudah kita sudah kita kasih penjelasan lah si mustahik bahwa ini Bu, uangnya dari zakat, silakan Ibu manfaatkan. Bahkan kalau ada itu kita sampaikan Pak, bahkan kalau ada oknum yang minta, jangan kasih Bu, karena ini memang untuk Ibu, ini untuk pengelolaan usaha gitu. Nah, jadi kalau memang ada misalnya pun ada pula yang dengar ada seperti itu tetangganya, nggak apa-apa, sampaikan aja kemarin Pak, tadi kemana. Tapi disertai bukti lah pula ya, supaya nggak ada Ya dari COVID, nah ada bukti yang utuh, sebagai sebagai masukan lah. Jadi kita akan evaluasi ke depannya ya. Ternyata ya kita kan mana kita kasih bantuan, rupanya memang kasih ada lagi yang lebih kecewa lagi kita kalau ada gitu. Tapi kita di sini udah kita kasih bimbingan itu. Ini uangnya untuk bantuan usahanya. Atau ada memang pernah dengar Pak? Ya setidaknya belum pernah dengar, mana tahu kan ada yang seperti itu. Selama ini cuma infak musola aja untuk bangun musola kayak bangunan masjid. Kita juga ada program itu. Ya mana tahu kan mengatasnamakan Basnas kan, jadi terlihat jelek nama Basnas ini. Iya, ya. betul. Karena oknum tertentu itu. Iya. Ya mudah-mudahan nggak ada lah, tapi kalau ada ya sangat juga itu ya kan. Membuat citra kita jadi buruk jadinya ya kan. Kalau kita dari sini nggak ada, kita sesuai semua. Nanti justru itu ada audit itu datang ke lokasi, ke lapangan, periksa, hanya itu. Jadi Bapak pernah dapat bantuan kan? Ini nanti kan rata-rata nama-nama penerima bantuan ini kan nanti dinilai sama audit sama nama-namanya. Ini misalnya masjid mana-mana aja. Kan kita juga bantuan masjid. Ini Pak masjid ini lokasinya di mana ini. Nanti dari sekitar katakanlah 15 masjid yang kita bantu, nanti Bapak itu kan nggak mengunjungi semua tuh, nggak. Jadi Bapak itu sistemnya random acak dia kan. Dan yang menentukan juga Bapak itu, nggak kita tentukan. Kalau kita tentukan berarti bisa aja di di setting dikondisikan gitu. Jadi yang menentukan itu Bapak itu. Kita kasih daftar nama nih. Pak, ini daftar nama-nama jurnal penyaluran kita tahun kemarin 2021 gitu kan. Mana yang masjid ini Pak? Coba tunjuk aja gini, centangnya kayak pensil. Nah, 3, masjid 3, nanti yang banyak itu yang banyak di sampel itu bantuan UMKM gitu memang. Bantuan UMKM kita itu karena itu besar kan 2 juta per orang. Itu sampai 25 atau 15 juta itu di sampel. Kalau bantuan sekolah cuma 2 orang, 3 orang yang disampel gitu. Karena mungkin kan bantuan sekolah itu juga jumlahnya nggak besar, ada 300-500 ribu gitu. Jadi itu disampel. Dan yang untuk anak-anaknya bukan itu. Ya sampai checklist gitu. Jadi memang
apalah ya istilahnya fair lah sistemnya ya, sistem auditnya itu fair. Kalau kita datang kan bisa aja kita setting, Pak, Sipolan ya Pak, Sipolan ya Pak, atau masjid ini ya Pak, udah kita kondisi. Jadi enggak. Jadi Bapak sudah men-checklist, kita kesini ya Pak, kita kesini, kita tinggal ngantar ke lokasi. Nanti sampai di lokasi Bapak itu nanya ke BKM yang terima uang, ditanyain, Bapak pernah dapat bantuan dari Basnas? Oh pernah, gitu kan. Ada. Apa namanya? Foto. Berapa jumlahnya? Semua Baru foto. Bapak itu nengok ininya kan, nengok daftar yang dikasih. Jadi aku kan ada kalau misalnya nggak dokumentasi cocok langsung putus. ditanya tuh kok beda. Tapi alhamdulillah selama ini nggak ada yang nggak cocok. Makanya kan dapat WTP. Tapi yang lupa pernah. Lupa ya nenek itu, nenek di Herbatu. Iya, jadi kan bantuan yang di kecamatan ada yang 500.000 namanya program kita program fakir miskin kan. Itu bantuan tunai 500.000 per orang. Penyalurannya di kantor camat kan memang kita kumpul di kantor camat gitu kan. Karena nggak mungkin rumah-rumah nih. Sampai ribuan orang nggak mungkin nggak siap ya kan. Ramadan. Jadi kita kumpul per kecamatan 80 kayak gimana kan 80 orang per kecamatan. Itu yang camat. Di situ baru kita sampaikan dengan ada pidato segala macam. Jadi mungkin nenek itu lupa datang ke datang audit, Bu pernah dapat bantuan? Pernah katanya. Lupa ada. Pokoknya untung ada ya kepala desa yang mendampingi kami. Alhamdulillah. Diingatin lah. Pernah lo nek yang kemarin itu nek gini. Jangan ada sama ada gitu lah. Jadi gitu aja problemnya. Yang lainnya sih lancar loh bilang. Tak hapus. Jadi masjid ada, sekolah juga ada bantuan. Jadi marah. Banyak sih. Pak, sedikit nanya. Tadi kan ada di program pendidikan lah ya kan Pak. Jadi Bapak itu jelaskan. Jadi kalau yang dapat bantuan dari Basnas ini kayak anak siswa-siswanya gitu lah ya kan Pak. Jadi kan mungkin ada beberapa sekolah swasta yang dianya itu kayak keperluan untuk mengajarnya itu belum lengkap gitu, kayak misalnya buku, kayak peralatan-peralatan untuk gurunya mengajar itu kan ada beberapa sekolah biasanya itu kan dia sama sekali nggak ada gitu kan Pak. Ada di sini sekolah-sekolah swasta yang ada juga sih di dekat rumah saya gitu kan, sekolah swasta tapi dia kelengkapan bukunya itu belum ada gitu untuk gurunya. Jadi dia kalau ngajar itu hanya dari handphone, dari media gitu aja. Jadi kan kayak kurang abdol gitu kan. Iya, Pak. Apakah ada bantuan dari Basnas untuk ke sekolah-sekolah swasta itu tadi Pak? Iya, jadi gini deh. Siapa namanya? Suher. Dari mana? Dari Tanjung Asri. Tanjung Asri ya. Jadi kita ada program ini tiap tahun ada namanya program bantuan untuk madrasah ya kan. Tapi memang kuotanya nggak banyak. Tahun ini 15 sekolah ya kan. Jadi bisa diajukan kemarin, tapi bantuan nggak banyak. Tahun ini bantuannya 2 juta nilainya. Memang nilainya bisa berubah-ubah ya, tergantung saldo kita. Saldo yang 2021 program untuk sekolah itu sama madrasah itu 2 juta per sekolah ya kan. Tapi kuotanya nggak banyak, hanya 15 sekolah. Jadi kalau ada yang ingin mengusul seperti itu ya boleh saja ke diusulkan. Mekanismenya pakai proposal ya, pakai proposal, tapi harus ada rekomendasi dari Kemenak. Sebenarnya itu apa? Kenapa harus pakai rekomendasi? Supaya nggak tumpang tindih. Karena kan di Kemenak juga ada program seperti itu. Jadi supaya nggak tumpang tindih, kita rekomendasi si sekolah tadi yang ingin mengajukan minta dulu surat rekomendasi dari kantor Kemenak Asahan. Jadi supaya nggak tumpang tindih aja. Tujuan supaya itu. Takutnya kan nanti kalau nggak direkomendasi dari sana, di sini dapat, di sana dapat. Jadi kalau misalnya ada rekomendasi bisa kita bagi. Oh yang belum dapat, khusus yang belum dapat. Gitu. Itu boleh. Tapi, nah ini dia. Cuma tahun ini udah habis. Kan cuma 15 kota. Jadi sudah kita tersalurkan semua tuh. Tahun depan insya Allah ada program lagi untuk sekolahnya ya. Kalau yang untuk siswanya tahun ini belum. Tahun ini belum untuk siswanya. Nah, tapi siswanya ya, kalau siswanya itu kan nggak untuk sarana prasarana sekolah, untuk biaya kuliah sekolah dia. Untuk siswanya tingkat SD, tingkat RA ya, tingkat RA 300.000, tingkat SD 300.000, tingkat SMP sederajat ya, SD sederajat 300.000, SMP sederajat 400.000, SMA sederajat 500.000. Tapi ini yang menentukan kuotanya Ditjar dan Kemenak. Nah, jadi itu juga supaya jadi pemerataan, karena kan sekolah ini kan banyak, siswa-siswa kan banyak. Jadi kalau kita datai semua nanti takutnya tidak tumpang tindih. Jadi supaya tidak tumpang tindih, contoh nih kuota SD itu kan kuotanya 400 siswa. Satu siswa nanti dapat 300.000. 400 siswa ini kita
koordinasi ke Dikjar dan Kemenak. Kan yang menaungi pendidikan kan Dikjar dan Kemenak kan. Untuk sekolah di bawah naungan Dikjar, sekolah negeri di bawah naungan Dikjar. Kalau sekolah agama dinaungi Kemenak. Jadi nanti disinilah kita berebut dari 400 ini berapa yang di share ke sekolah di bawah naungan Dikjar dan berapa yang di sekolah ke naungan Kemenak. Nanti yang menentukan nama-namanya ya pihak sekolah kayak kita. Jadi kalau saya ada adik, katakanlah ada tetangganya yang kesulitan biaya sekolah gitu kan, biaya pendidikan. Ini kan bantuan untuk biaya pendidikan, untuk bayar SPP dia, untuk beli sepatunya gitu lah kira-kira. Tapi kita kasih bantuan untuk uang, nanti yang belanja ya mahasiswa, untuk sepatunya gitu maksudnya kan. Dari keluarga miskin juga, nggak dari ini juga dari keluarga miskin dipilah-pilah lah dari keluarga miskin. Untuk beli sepatunya mungkin, perlu bajunya, segala macam lah, buku segala macam. Tapi kalau biaya sekolah kan udah sekarang gratis kecuali yang swasta. Nah jadi itu yang menentukan nama-namanya pihak sekolah nanti mengirimkan. Kita share ke Dikjar sama Kemenak. Nanti Dikjar kan meng-share lagi ke kepala sekolah. Ini sekolah ini dapat jatah katakanlah 5 orang, sekolah ini 5 orang lagi. Rata-rata memang gitu, nggak banyak tuh. Satu sekolah paling 5 orang, 2 orang gitu. Karena kan banyak sekolah di Asahan ini kan. Nah jadi paling satu sekolah itu 2 orang atau 3 orang gitu kan. Jadi nanti kepala sekolah itulah yang memilih di sekolahnya siapa yang diusulkan kemarin. Tapi alhamdulillah kalau kitanya di Basnas ini, kalau nama-nama yang udah masuk ke kita nggak pernah kita coret itu, nggak pernah kita coret kecuali memang kuotanya berlebih, kuota nggak cukup. Pernah juga memang kita share kuota kita 500, yang diusulkan 520-an itu ya, kita mau tidak mau tetap yang 20 kita pending lah ya kan. Tapi kalau kuotanya masih sama, yang kita share misalnya 500 atau 400, yang dikirim namanya 400 ya semua itu dapat. Semua yang nama-nama yang dikirim tadi kita bantu. Teknisnya kita turun ke sekolah-sekolah atau turun ya nengok apalah, nengok zonanya. Biasanya kami pakai zona itu. Jadi kalau misalnya teknis pendistribusiannya kita buat jadwal lah. Nah, misalnya besok kita turun ke kecamatan Simpang 4 misalnya kan. Kita kumpul aja berapa sekolah yang ada di situ dan sekitar Simpang 4 kita kumpul di satu sekolah atau di satu tempat lah gitu kan. Udah disalurkan di situ. Nah, itu teknisnya. Jadi dikumpul di satu tempat. Tapi biasa kita satu tempat itu nggak banyak-banyak sih, paling 3 atau 4 kecamatan gitu kan. Jadi supaya yang jauh pun nggak jauh kali kemari. Katakanlah yang di Bandar Pulo, ya kita yang ke sana gitu. Nanti kalau misalnya orang itu kita kumpul nanti di sana kan kasihan jauh kali kan. Kita turun di Eksosongan atau di Bandar Pulo, nanti kecamatan yang di sekitar situ ngumpul di situ. Jauh ya Bandar Pulo ya. Tapi kita sering deh ke sana. Iya, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Iya Pak, singgah aja ke rumah. Oh ada Bandar Pulo? Iya. Ya, alhamdulillah. Kalau penyaluran itu keliling kami tetap kementerian kecamatan. Kayak kemarin bantuan terutama bantuan fakir miskin itu tetap dulu tuh. Setiap kecamatan kita kunjungi. Tapi kami bagi tim lah, bagi 2 tim. Kalau satu tim nanti nggak keburu mau Idul Fitri kan. Jadi supaya waktunya dapat. Jadi kita bagi 2 tim, ya kan. Satu tim itu bisa 2 tempat gitu kan. Satu hari kan bisa 2 tempat gitu. Jadi 2 minggu kelar. Tapi semua kecamatan terkunjungi. Dari mulai yang paling ujung ya Bandar Pulo, kayak Ledong itu alhamdulillah dapat semua. Dapat semua. Ada lagi deh. Kan misalnya nih Pak, di dai-dai setiap kecamatan itu kan dia udah dikasih tugas untuk menyalurkan dari Basnas itu kan. Jadi kalau misalnya salah satu dari dai-dai itu tidak menjalankan yang diperintah sama Basnas itu, ada konsekuensinya nggak buat si dai itu? Misalnya nggak aktif gitu ya. Atau dia nggak menyalurkan dana kayak gitu. Iya. Jadi tugas dai itu yang pertama kan dia sebagai perpanjangan tangan Basnas Kabupaten yang untuk di desanya. Dia nggak per kecamatan, dia per desa ya. Tapi memang nggak semua desa ada dai-nya, karena ada juga desa yang nggak mengusulkan dai-nya. Karena nggak ngusul, kalau ngusul kita terima. Jadi memang tugas mereka selain mengumpulkan kan menyalurkan. Tapi kalau menyalurkan deh rata-rata mengusulkan. Nah, kalau untuk penyaluran mungkin yang nggak optimal, kalau kita bahas itu nggak optimal ya, itu mungkin dalam hal pengumpulan. Nah, kalau itu memang ada juga beberapa yang bahkan setahun nggak ada melaporkan atau melaksanakan kegiatan pengumpulan, nggak ada. Kan kita gini, dai itu kan kita bekali mata infak nih, minimal 1, ada yang melakukan 2 dan 3.